Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu dan bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini, malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bermuajahah. Ini walaupun sini penuh, sana kosong. Ini malaikat insyaallah berjajar mengikuti taklim kita di masjid kita dan ikut mendoakan kepada yang hadir. Kemudian salawat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang nilai-nilai dasar dalam beragama. Artinya dalam beragama, dalam hal ini Islam, nilai-nilai dasar apa yang harus kita ketahui, nilai-nilai dasar apa yang harus kita amalkan sehingga kita dalam beragama itu lempeng, lurus, benar, tidak bengkok. Maka dari itu kita perlu mengetahui di antara prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar dalam beragama ini. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Prinsip apa? Tauhid. Kemudian yang kedua adalah al-ittiba. Apa? Al-ittiba. Kemudian yang ketiga adalah prinsip at-taisir. Nah, nanti saya jelaskan sedikit demi sedikit ya. Kemudian yang keempat adalah al-maslahat. Apa? Al-maslahat. Nah, ini 4 ya. Nanti secukupnya waktu insyaallah, mudah-mudahan cukup. 4 prinsip nilai dasar dalam beragama. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah. Ini yang menjadi prinsip utama dasar dalam beragama, ini tauhid. Nah, maka Rasulullah ketika awal-awal diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, yang ditanamkan kepada umatnya adalah tauhid, adalah keimanan. Maka mari kita tanamkan tauhid ini dalam diri kita masing-masing dan generasi kita. Dengan tauhid itu para sahabat menjadi luar biasa. Sahabat Bilal menjadi luar biasa. Tanpa kenal takut, dia menjadi sangat pemberani untuk menegakkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini. Sahabat Umar bin Khattab saat menjadi orang kafir kemudian bersaksi, dia menjadi pembela tauhid yang luar biasa. Nah, ini tauhid itu sangat mencerahkan kepada yang bertauhid itu.
Dan tauhid ini adalah merupakan dasar dari seluruh konsep dan aktivitas umat Islam di semua aspeknya. Nah, maka semua aspek itu hendaknya ada unsur tauhid, mengandung unsur tauhid. Apa itu contohnya? Misalnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, contohnya itu dalam surat Al-Alaq ayat 1 itu, Iqra, bacalah. Tapi kita tidak hanya sekedar membaca, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi ini menjadi dasar prinsip dalam kehidupan, sehingga ini adalah merupakan hal pokok dalam agama Islam. Mulai zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW, itu yang diperjuangkan, yang didakwahkan adalah tauhid, la ilaha illallah. Maka kita ini hendaknya meyakini sebagaimana ikrar kita dalam Al-Quran itu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini hanya bisa dilakukan ikrar ini oleh orang yang bertauhid, yang sudah mengesahkan Allah, yang sudah mempersaksikan Allah. Bahkan orang baru pertama masuk Islam, gerbangnya adalah tauhid, yaitu persaksian la ilaha illallah. Inilah yang menjadi prinsip yang pertama dalam beragama, tauhid. Jadi orang kalau tidak bertauhid ya keropos dia. Artinya dalam beragama itu, kalau tidak memahami keesaan Allah, maka beragamanya ini menjadi hambar, menjadi tidak punya dasar yang kuat. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian yang kedua adalah al-ittiba. Nah, ini al-ittiba itu artinya adalah mengikuti. Mengikuti kepada siapa kita? Mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas niki suaranya teng jaban niki? Ya. Jadi kita dalam beragama itu manut. Nah, manut maring siapa? Utusane Gusti Allah. Utusane Gusti Allah niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khotamul anbiya wal mursalin. Niku dijagani napa nggih Pakiran Mandan? Titik niku nggih. Nah, ini. Jadi dalam beragama ini kita tidak bisa hanya bersandar hanya kepada Al-Qur'an saja. Tapi pelaksananya itu adalah sebagai implementasi dari perintah Allah, larangan Allah, perwujudannya ditindaklanjuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berpesan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul ikutilah, apa yang dilarang oleh Rasul jauhilah. Jadi mengikuti Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu sama kedudukannya dengan kita ini adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada ajaran perintah contoh Nabi Muhammad yang bertentangan dengan perintah Allah. Ya tidak ada. Karena Nabi Muhammad itu
berjalan berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntun, yang diturunkan lewat perantaraan malaikat Jibril. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beragama ini kita mengikuti. Mengikuti kepada siapa? Bukan mengikuti para kiai, bukan mengikuti para ustadz, bukan mengikuti para guru agama atau para mubalik, tapi mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mencintai Rasul, berarti dia mencintai Allah. Barang siapa yang mencintai Allah, dia harus mencintai kepada Rasulnya. Nah, inilah kita dalam beragama itu, agar selamat di dunia dan di akhirat, hendaknya mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mirip-mirip dengan ittiba. Apa itu? Namanya taklid. Apa itu? Taklid. Ya. Taklid itu mengikuti tapi tidak mengetahui dasarnya. Nah, itu taklid. Mengikuti amalan, mengikuti amalia, mengikuti ajaran tapi tidak mengetahui prinsip dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai warga berkemajuan, nah ini katanya, hendaknya berusaha, terus belajar, terus berusaha mengetahui, walaupun kadang-kadang kita tetap tidak bisa mengetahui secara persis. Oh, ini ada contohnya dari Nabi, ayo kita laksanakan. Oh, ini tidak ada contohnya dari Nabi, ini hanya budaya, gitu. Oh, ini perintah Nabi, ini larangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ittiba. Nah, kalau kita taklid, itu kita mengikuti saja. Wis ora usah kaken takon, ora usah kepengen ngerti sing luwih jero, sing penting melu beres. Gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, yang diajarkan oleh persyarikatan, oleh majelis tarjih, supaya kita ini ittiba. Ya. Jadi tidak hanya semata-mata mengikuti tanpa ingin mengetahui atau tanpa termotivasi oleh dasarnya. Nah, ini. Jadi kita ini menjauhi yang namanya taklid atau mengikuti secara membabi buta. Karena memang di dalam prinsip kita itu tidak ada prinsip yang namanya paham keulamaan, itu tidak ada. Kalau saudara kita itu ada prinsip namanya prinsip keulamaan. Saya dulu skripsinya penelitian tentang ini. Jadi kita itu mengambil dasar hukum itu langsung kepada Al-Qur'an, ya. Kemudian kepada As-Sunnah As-Sahihah, baru kemudian kepada pendapat para alim, para ulama, baik itu alim ulama zaman salafus soleh maupun ulama mutaakhirin. Nah, coba jenengan kalau mengikuti pengajian-pengajiannya Ustadz Adi Hidayat misalnya, itu kan langsung mengutip dari Quran, begitu ya. Kemudian diterangkan ada hadisnya ini, kemudian pendapat ulamanya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita membaca tanya jawab yang diasuh oleh misalnya Bakhsul Masail, itu tidak.
itu langsung ke kitabnya dulu. Nah, misalnya berdasarkan kitab, misalnya takrib kepada kitab Durratun Nasihin dulu. Nah, begitu. Hingga ini memang ada sedikit perbedaan. Yang walaupun kadang-kadang dasarnya itu sama. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Contohnya memahami dalam Al-Quran itu aula mastumun nisa. Nah, pernah mendengar ya? Atau ini diantara yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh perempuan. Nah, itu kan pendapatnya macam-macam niku. Aula mastumun nisa. Ada yang berpendapat menyentuh perempuan itu yang mungkin nyenggol tok, dulit kayak niku. Ada senggolan tok tanpa ada apa ini namanya? Tanpa ada tabir atau tanpa ada batas batal. Kulit ketemu kulit. Nah. Kemudian yang kedua, ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa bersentuhannya itu disertai syahwat. Jadi begitu bersentuhan kemudian ada ser, nah itu batal. Tapi kalau bersentuhan tidak ada ser, nah, tidak batal. Langgar kayak pertanyaannya sing ser sing disenggol apa sing nyenggol? Apa senggol-senggolan? Nah, ada lagi yang berpendapat itu adalah bersebadan. Nah ini kan beda-beda pendapatnya. Nah kalau kita baca di tanya jawab majelis tarjih itu dikutip Qur'annya dulu, dikutip hadisnya, kemudian dikutip pendapat para ulama tentang pendapat si yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian disimpulkan. Begitu. Nah ini pemahaman dalam beritiba demikian itu. Sehingga dalam beritiba ini mendidik supaya warga, supaya umat, supaya kita ini muslim, kaum mukminin ini menjadi cerdas, menjadi pintar. Maka ketika kita habis sholat ya wis pada donga dewek-dewek nggih. Tidak dibimbing, tidak dituntun oleh imam misalnya. Bahkan ya, tapi aja ditiru niki nggih. Nek cara embak aku izin donga maring Gusti Allah. Aku izin donga karo Gusti Allah. Aku ndongane nek lagi perlu bae. Embak niku kaya niku. Tapi ini jangan ditiru, Bapak. Jadi habis sholat dia nggak berdoa, Pak. Tapi ampun ditiru nggih. Habis sholat ya biasa Pak, karena lungahe niku Pak kode. Aku gendongan nek aku lagi kepepet temenan. Lah aku wis diwai pirang-pirang nang Gusti Allah kaya iki kok sing kurang bae sing njaluk-njaluk bae. Wong aku ora njaluk bae diwai kaya niku. Nah, kita ini mengikuti sunnah Rasul, ya kan? Nah, apa? Habis sholat itu kita ini berzikir, kita ini berdoa, landongane pada dewek. Lah sing kepriwe kowe ndonga kok dewek-dewek. Ya memang kayak gitu contohnya. Ini namanya ittiba. Dan di dalam semua ibadah itu demikian. Sehingga kita ini berusaha. Oh. Simoni. Udah mati. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena beragama ini kan luas sekali, banyak sekali aspeknya, ilmunya. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, habis sholat ya tidak zikir bareng ya Pak Haji nggih? Tidak ada. Nah ini kadang-kadang ya kalau kita sudah semakin banyak kita melanglang buana pikiran, kemudian membaca, mendengarkan, kan kita jadi semakin tahu. Oh iya, ini yang menyentuh batal pakai alasannya imam mazhab ini, kemudian yang tidak batal pakai ini, nah, dan seterusnya. Karena semua ibadah itu
hampir semuanya itu ada sisi-sisi perbedaan pendapatnya. Nah, kita ini mengikuti pendapat yang paling kuat, yang paling rojih menurut kita, sehingga kita ini dalam beragama itu nyaman. Contoh lain apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Zaman gemien niku nggih sing jenengane zakat fitrah niku nggih sinten? Nggih sinten sampeyan? Kok kiai ini, Pak? Lah padahal ya kiai ini ngerti jane. Ngerti, Pak. Wah, pada toka pirang-pirang ki ajak lalin zakate nggo kae kiai ini nggo imam masjid ini. Wah, akeh banget. Nah, kita ini kan mengadakan pembaharuan pemikiran, orang kayak gue carane. Zakat fitrah itu untuk fakir dan miskin. Kudu dikumpulna nang aring panitia sing jenengane amil, utawanya ada yang bertanggung jawab. Nah, ini kita mengadakan pembaharuan ittiba. Dan ittiba ini lama-lama nanti akan diterima kalau ini digelorakan terus. Dulu secara budaya nek ana wong meninggal, nek ana layadan takziah, mesti ana sega setitik karo jangan tempe karo gesek, nggih. Nah, ini kan budaya. Nah, menurut Kanjeng Nabi bagaimana? Sebaiknya di tempat takziah itu tidak boleh makan. Tidak boleh makan menurut pemahaman kita. Kecuali mungkin yang karena kondisi tertentu. Tidak boleh berpesta pora, tidak boleh makan-makan pada area ketika kita sedang takziah. Akhirnya sedikit demi sedikit ini hilang, Pak. Karena ini lebih rasional, lebih masuk akal. Kecuali kita bawa sendiri mungkin. Tapi ini masih ya, meskipun belum tidak seperti dahulu. Nek mien takziah gue ya wis kon mangan ya diberkati kadang-kadang. Walaupun sega perak karo jangan tempe karo gesek ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ittiba. Jadi dalam beragama itu kita mengikuti kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengikuti yang lain. Kalau yang lain itu adalah sebagai penyeru, sebagai penyampai, sebagai dai, sebagai guru, sebagai orang yang menyampaikan. Nah, ini sudah ya. Yang kedua adalah ittiba. Kemudian yang ketiga, dalam beragama itu ada prinsip yang namanya at-taisir. At-taisir. Jadi prinsip dalam beragama itu adalah prinsip mempermudah, prinsip kemudahan. Jangan sampai beragama itu adalah mempersulit. Nah, ini. Beragama itu prinsipnya adalah mudah. Beragama itu tidak sulit. Maka Allah menyampaikan dalam Quran itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Tulisan kepenak nggih. Sesuai dengan kemampuannya. Maka Nabi ketika ada amalan tertentu yang itu tidak wajib, Nabi tidak melakukan terus. Engkau mbok ndarani wajib. Ini contohnya apa? Misalnya sholat tarawih. Itu kan Nabi hanya beberapa kali ke masjid, walaupun dia melaksanakan tiap malam di rumah. Soalnya apa? Mengkombok dianggap wajib. Sholat duha misalnya, itu tidak dilakukan setiap hari, tapi
itu adalah salah satu ibadah yang utama. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beragama ini ada prinsip kemudahan. Nah ini, apa itu bukti prinsip kemudahan? Satu, adanya yang namanya istilah darurat. Nah, darurat. Dalam kondisi tertentu dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu boleh makan daging yang diharamkan dalam posisi terpaksa. Darurat, terpaksa. Mas Arif lagi numpak motor maring gunung, kesasar orang ngerti lor kidul nang kono ora bisa bali. Nganti kencoten ora ana panganan apa-apa kecuali misalnya tidak ada makanan yang lain kecuali di situ adanya hewan yang diharamkan, yaitu hewan atau daging babi misalnya, celeng. Dia boleh makan tapi hanya untuk sekedarnya menyambung hidup. Bar kowe engko nek wis bali maring mejenang maning ora kena mangan daging sing ngene. Jebulane enak ya. Nah ini beda nih. Kemudian ada yang namanya rukhsah. Nah, apa? Rukhsah ya. Rukhsah itu adalah keringanan. Ya bahasa itu mungkin ya apa ya? Dispensasi atau diskon lah. Kalau kita dalam perjalanan musafir, kita boleh melakukan sholat jamak dan qashar. Itu kan enak sekali. Tapi kadang-kadang kula jenengan sami dikepenakna pada ora gelem. Lah ya ora lah wong senjane sembayang duhur ya patang rekangat. Nah. Ya ora marem masa sholat duhur rong rekangat. Nah ya nek beragama urusan marem karo ora yang kita dibeda nggih. Nah ini antara lain salat bisa karo ngadeg, alhamdulillah karo ngadeg. Nek mboten saged nggih kalih lenggah, mboten saged kalih lenggah kalih turunan mboten saged kalian isyarat tangan atau isyarat mata. Jangan memaksa, wong ora uli ngadeg teng maksa-maksa ngadeg bae sikile anu nang aring dokter tulang ora uli ngadeg gesit, maksa-maksa ngadeg akhirnya malah dadi cilakane. Ngadeg dipaksa. Nah, ya urung kuat balunge aja napak disit sikile. Nah, jangan menapakkan kaki di lantai dulu, nasihat dokternya. Nggih Pak Dokter, palingane boleh sholat dipaksa. Padahal dia boleh sambil duduk, dan memang harus duduk menurut nasihat dokter atau dengan dia di kursi roda atau di kursi. Nah, ini hukum Islam itu dalam beragama ini menjadi fleksibel, menjadi mudah. Maka ini yang disebut dengan prinsip at-taisir, kemudahan. Nah, jadi tidak ada kesulitan. Maka pada dasarnya dalam kaidah fikih, dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-musaqqah tajlibun at-taisir. Pada dasarnya kemudahan itu menghilangkan kesulitan. Jadi ya dipilih yang gampang-gampang. Saya merasakan itu ketika naik pesawat, ya. Naik pesawat 10 jam, ya Pak Haji, dari Solo ke bandara di Madinah 10 jam. Kan menangi waktu sholat, padahal nang pesawat langka banyu, nggak ada air, adanya tisu. Kalaupun ada air itu sangat terbatas untuk hal-hal yang tertentu. Nah di situ kan mau tidak mau harus
melalui cara yang lain, yaitu tayamum. Kemudian yang kedua, ketika sholat ki madhepe kan mboten genah nggih, mboten ngerti. Ya kadang-kadang ada arahnya di situ. Pesawat sedang menghadap ke arah mana? Sudah berangkat berapa kilometer? Sudah berangkat berapa jam? Kemudian mau sampai berapa kilometer lagi? Berapa jam lagi itu ada di layarnya. Posisinya sedang di mana dan seterusnya. Ini canggih banget ini kok, luar biasa lah. Nah, sholatnya itu juga tidak dengan berdiri, walaupun mungkin bisa dengan berdiri. Tapi ini lebih baik, lebih utama, dan ini rukhsah keringanan, yaitu dengan duduk. Oke, nembe ya sholat karo jagong ya. Nggih. Jadi inilah prinsip kemudahan dalam beragama. Saja digawe angel dalam beragama. Maka kadang-kadang nang rumah sakit pengalaman kula niku mien lagi zaman 3 bulan nunggone ibune nang rumah sakit, wong mriyang malah pada ora salat. Mriyang malah pada ora salat ki ya. Zaman mien nang aring Sarjito niku. Jadi karena merasa salatnya kuwi dadi angel, lah wong kadang mriyang ya Gusti Allah ya maklum iki jare. Gusti Allah maklum lah mau mriyang masa kon salat. Engko nek wis mari lan mbeb salat maning. Utamanya mengko tulis salat bisa apakah dibayar? Dikoto karo kita nah ini pemahaman sing karo unsur marem karo ora marem kuwi jenengane. Yang beragama marem karo ora marem ya. Nah, ini prinsip kemudahan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah prinsip al-maslahat. Nah, niku. Al-maslahat itu apa? Adalah kemanfaatan. Lawannya itu adalah mudorot. Nah ini sepadan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan la diroro wala diroro. Jadi tidak mudorot dan tidak memudorotkan. Jadi kita ini beragama itu aja nganti dirugikan dan merugikan. Beragama itu. Nah, ini. Maka menurut Imam Al-Ghazali itu berpendapat bahwa hubungan yang terbangun antara syariat dengan istislah yaitu kemaslahatan sangat erat sekali. Nah, ini. Maka menurut Al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yaitu dengan maslahat itu. Maka agama mendorong mewujudkan kemaslahatan, maslahat. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak mengetahui dasarnya, tidak mengetahui kepada istimbat hukumnya, ya pertimbangan kemaslahatan, kebaikan, bukan keburukan yang ditimbulkan. Nah ini. Jadi ini sebagaimana firman Allah bahwa Islam itu menjadi rahmatan lil alam, bagi rahmat bagi seluruh alam. Jadi agama ini jangan sampai memberikan kemudorotan. Orang beragama jangan memberikan kemudorotan. Orang berpuasa itu kan bukan menjadikan orang itu menjadi sakit, produktivitas menjadi berkurang, itu tidak. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Perang zaman Nabi itu paling banyak adalah ketika sedang berpuasa. Puasa Ramadan, luar biasa. Jadi nek puasa Ramadan, energi umat Islam malah semangat sekali. Wah, luar biasa. Maka ini tidak mungkin agama ini memberikan kemudorotan, itu tidak bisa. Kurban misalnya yang sebentar lagi ini. Nah, ini pun dalam maning niki Bang Muglis cepat enggal dibentuk panitia dan lain sebagainya.
Jadi kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang terakhir ini. Jadi beragama itu jangan memberikan kemudorotan. Dah wong ngamalna agama malah jadi merekna cilaka. Ya orang nana riwayatnya. Orang beragama itu memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan, bukan memberikan kemudorotan. Yang ini kemudian oleh orang ateis itu agama dianggap sebagai candu dunia. Contohnya kepriye Pak? Candu dunia Pak. Contoh sing gampang misalnya, men kula jenengan sami mandan paham. Ana wong Kristen, ana wong Islam. Lah karena ke wong Islam ora limbojo karo wong Kristen, akhirnya ora sida bojo. Ge dianggap agama ke candu. Agama gue merugikan. Nah, wong sing jenengane panganan enak, sing jenengane babi utawane mohon maaf celeng dan sebagainya sejenisnya. Wong panganan enak ora oleh dipangan. Nang apa? Anu melu agama, dianggapnya agama ke candu dunia. Nah. Oh ya gue. Pemahaman yang keliru niku nggih. Jadi beragama ini memberikan kemanfaatan. Nah ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Ya menungsa tok bagi alam Bapak Ibu. Karena Rasulullah diutus alam semesta ini menjadi terlindungi. Nah, nggak boleh merusak. Belum jenengan sami tidak boleh merusak binatang, tidak boleh merusak tumbuhan, tidak boleh merusak ekosistem dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Kemudian yang lebih penting daripada itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa. Jel nek ora ana agama Bapak Ibu Saudara sekalian, ora kena akte kelahirane. Nek ora diatur karo agama, ki bapake sapa, ibune sapa, nek anu ora duwe agama. Nah, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, aku malah nembe ngerti. Zaman siki wedhus kuwi ana sing duwe akte. Wedhus. Oh iya ya, wedhus kayak wedhus apa jenengane sing biasa di persusunya itu. Jadi dia bapaknya siapa, biungnya siapa, kemudian lahir anak. Nanti jangan sampai ini terjadi perkawinan dengan yang satu keturunan. Wedhus diatur kayak niku, Pak. Itu binatang. Kalau nanti dia masih ada hubungan darah dengan pejantannya, dia tidak bagus hasilnya. Nah, tapi gue nangaring dunia perwedusan. Nah, manusia itu diatur jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya. Jadi ini menjaga kemaslahatan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah diantaranya 4 prinsip dalam beragama kita yang mudah-mudahan ini dapat kita amalkan, dapat kita jalankan, sehingga kita ini dalam beragama ini ya beragama dengan benar. Karena beragama itu kan macam-macam mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial, kondisi masyarakat, kondisi politik kadang-kadang. Kalau kita sudah punya patokan, sudah punya pedoman, kita ini kan tidak terpengaruh. Ya wis arep pada melu-melu kayak nah, saya nggak ikut-ikutan. Kalau itu merusak akidah, kalau itu kemudian merusak atau melanggar aturan dari Allah dan seterusnya, itu tidak sesuai dengan prinsip kemudahan. Jadi Nabi Muhammad, agama Islam, diutus untuk menjadikan kemudahan bagi kita, termasuk kemudahan kita nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Makaten para bapak ibu lan sedaya ingkang saged kula aturaken mugi wonten hikmah manfaate. Monggo sesarengan kita pungkasi tutup kalian wawasan hamdalah sareng-sareng. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.